Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang paling indah yang mengucapkan seorang hamba kecuali ia memuji rohnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan yang paling besar yang bisa kita rasakan hingga detik ini, yaitu kenikmatan iman dan juga Islam. Dan juga kenikmatan salah satunya bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki, untuk diberikan kelapangan dada, sama-sama melaksanakan sholat isya berjamaah, dan juga mendengarkan kultum sebelum kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Dan alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita hadir di bulan yang diberkahi ini, yang mana kita sudah masuk ke malam ke-20 di bulan Ramadan, yang mana ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang harus kita syukuri. Ada banyak sekali mungkin di luar sana saudara-saudara kita yang tidak Allah berikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Dan kita juga sama-sama, saya mengajak khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan Ramadan ini, masuk ke hari ke-10 kedua di bulan Ramadan. Pasti kualitas keimanan dan ketakwaan kita semoga makin meningkat lagi, makin meningkat lagi, makin meningkat lagi, sampai nanti di akhir bulan Ramadan, insya Allah semoga kita bisa mendapatkan predikat ketakwaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian, di malam hari yang insya Allah diberkahi, yang penuh berkah ini, saya ingin sharing kepada jamaah sekalian mengenai kisah singkat yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW dalam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ada kisahnya itu seorang sahabat Rasulullah SAW, ya, banyak sekali yang memiliki keutamaan. Kalau di pekan kemarin ada sahabat Rasulullah SAW yang memiliki keutamaan, yaitu dia adalah orang yang paling bersegera dalam melaksanakan sholat fardu, atau dia yang selalu datang pertama ketika sholat fardu itu. Nah, di kesempatan kali ini gitu ya, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang dia itu gemar sekali bersedekah, yang mana dia memiliki ciri khasnya itu tidak ingin dilihat oleh manusia lain gitu ya, oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka sahabat ini selalu melakukan kegiatan sedekahnya ini di malam hari, yang mana ketika saat orang-orang lain tidur gitu ya, dia sembunyi-sembunyi memberikan sedekahnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, di suatu malam sahabat tersebut berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya memiliki rezeki yang mana saya ingin rezeki ini saya sedekahkan kepada orang yang layak untuk menerima sedekah ini, atau orang yang sedang membutuhkan sedekah ini. Akhirnya di malam itu pun sahabat tersebut mencari gang demi gang gitu ya, dilewati. Akhirnya ia melihat seorang pemuda, seorang pria, yang mana ia langsung berikan, ya Allah, ini saya sudah temukan orang yang siap untuk diberikan sedekah. Akhirnya ia memberikan sedekah tersebut, kemudian pulang. Dan keesokan harinya, subhanallah, para masyarakat membicarakan bahwasannya tadi malam seorang pencuri mendapatkan sedekah. Kemudian kabar tersebut terdengar oleh sahabat yang gemar bersedekah ini. Akhirnya sahabat tersebut merasa sedih, ya Allah, malam tadi aku telah memberikan sedekah kepada seorang pencuri, tapi aku yakin
rezeki ini adalah milikmu dan engkau pasti akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Dan malam ini saya berharap ya Allah agar bisa memberikan sedekah saya kepada orang yang membutuhkan, memang betul-betul membutuhkan sedekah saya. Akhirnya malam pun tiba dan sahabat tersebut sama mencari gitu ya, gang demi gang lagi. Akhirnya dia menemukan seorang wanita dan dia memberikan sedekahnya kepada wanita tersebut. Dan wanita tersebut menerimanya gitu ya. Akhirnya dia kembali pulang ke rumahnya dan esok harinya subhanallah ternyata orang-orang kembali membicarakan bahwasannya tadi malam ada seseorang yang bersedekah dan yang menerima sedekah tersebut adalah seorang wanita penghibur. Kemudian berita tersebut terdengar lagi oleh sahabat yang gemar bersedekah tersebut, akhirnya membuat dia sedih. Dia berdoa pada Allah, ya Allah, di malam pertama saya memberikan sedekah saya kepada seorang pencuri. Di malam kedua saya memberikan sedekah saya kepada wanita penghibur. Ya Allah, semua rezeki ini adalah milikmu. Tunjukkanlah malam ini saya bisa memberikan sedekah saya kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Akhirnya sama, malam yang ketiga dia mencari orang-orang yang membutuhkan sedekah dan dia melihat seorang pria. Kemudian dia memberikan sedekah tersebut dan pria yang diberikan sedekahnya itu hanya terdiam. Kemudian sahabat tersebut pulang dan keesokan harinya subhanallah ternyata orang-orang membicarakan lagi, ternyata tadi malam ada orang kaya yang mendapatkan sedekah. Kemudian sama kabarnya tersebut terdengar oleh sahabat yang gemar bersedekah itu dan dia merasa sangat-sangat sedih dan dia merasa bahwasanya Allah tidak mengabulkan doa-doanya untuk bisa memberikan sedekahnya kepada orang yang layak diberikan sedekah. Kemudian di malam yang keempat itu akhirnya sahabat tersebut memutuskan untuk istirahat. Dan ketika istirahat Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya ke dalam mimpinya untuk memberitahukan berita gembira kepada sahabat tersebut. Akhirnya dijelaskan oleh malaikat tersebut dalam mimpinya. Yang pertama, wahai fulan, sesungguhnya di malam pertama Allah menerima sedekahmu. Sedekah yang engkau berikan kepada pencuri tersebut menjadikan pencuri tersebut tidak jadi mencuri karena dia sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan. Kemudian di malam yang kedua engkau memberikan sedekahmu kepada seorang wanita penghibur dan karena itu pun wanita penghibur tidak menjadi berzina karena wasilah rezeki yang kau berikan kepadanya. Akhirnya dia tidak membutuhkan lagi untuk melakukan zina gitu ya. Kemudian di malam yang ketiga engkau berikan sedekahmu kepada orang yang kaya dan ternyata orang kaya tersebut adalah orang kaya yang kikir, yang mana orang kaya yang kikir itu tersadarkan dan menjadi seorang kaya yang dermawan, orang kaya yang dermawan. Jamaah Masjid Hidayatul Ummah yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, itulah keberkahan dari sebuah niat yang baik. Di mana kisah tersebut ini dijelaskan bahwasanya hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Jikalau amalan kita besar tetapi niat itu kecil, maka yang akan dinilai Allah adalah sebuah niatnya gitu ya, maka akan bernilai kecil. Terbalik juga sama ketika niat itu besar walaupun amalannya kecil, ia akan terlihat besar gitu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sama-sama lagi perbaiki niat kita, terutama di bulan Ramadan ini kita berlatih. Banyak sekali mungkin amalan-amalan besar yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, tapi kita juga harus bisa memaksimalkan niat-niat kita, apakah sudah baik ataupun sudah betulkah niat-niat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar selalu bisa istiqomah dalam menentukan niat yang baik agar amalan-amalan yang kita perbuat menjadi sebuah amalan yang besar. Semoga ada guna dan manfaat khususnya dari kisah tersebut, khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.